Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfanini, NIM G0312111015. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang struktur tumbuhan tingkat rendah dan tinggi. Tingkat klasifikasi tumbuhan. Ada regnum, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Berdasarkan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi organ, tumbuhan atau plantae terbagi atas dua, yaitu tumbuhan tingkat rendah dan tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat rendah terbagi atas Schizophyta, Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta. Tumbuhan tingkat tinggi terbagi atas Spermatophyta. Tumbuhan tingkat rendah. Tumbuhan tingkat rendah adalah kelompok tumbuhan yang memiliki struktur lebih sederhana karena tidak bisa dibedakan dengan jelas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Tidak memiliki jaringan pembuluh angkut yang berguna mengangkut air dan hasil fotosintesis, kecuali pada Pteridophyta, sehingga prosesnya melalui difusi dan osmosis antar selnya saja. Tumbuhan tingkat rendah hanya memiliki akar semu atau rhizoid, tidak memiliki biji, melainkan berproduksi dengan spora. Divisio Schizophyta atau tumbuhan belah berasal dari kata schizen atau membelah, piton tumbuhan. Tumbuhan belah merupakan kelompok filogenetik yang paling rendah, umumnya terdiri atas satu sel atau uniseluler, sebagian bersel banyak atau multiseluler, dibagi menjadi dua kelompok yaitu bakteria dan Cyanophaceae atau ganggang hijau biru, keduanya termasuk prokariot. Bakteria. Bakteri itu bersifat uniseluler, memiliki flagela, beberapa sifat mobile, pigmen fotosintesis, bakteri chlorofil bersifat anoksigenik. Cyanophaceae bersifat uniseluler dan multiseluler, tidak memiliki flagela atau bulu cambuk seperti ini. Pigmen fotosintesis klorofil bersifat oksigenik. Selanjutnya divisio Talophyta atau tumbuhan talus. Tumbuhan talus memiliki tubuh berbentuk talus atau tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam tiga bagian utama, akar, batang, dan daun. Mempunyai struktur dan bentuk dengan variasi yang sangat besar, dari yang terdiri atas satu sel berbentuk bulat sampai yang terdiri atas banyak sel dengan bentuk yang kadang-kadang telah mirip dengan kormusnya tumbuhan tingkat tinggi. Perkembangbiakan pada umumnya secara vegetatif atau aseksual dan generates atau seksual dengan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan ciri utama yang membedakan menyangkut cara hidupnya, Talophyta dibedakan menjadi tiga, yaitu ganggang atau algae. Ganggang atau algae bersifat autotrof, memiliki pigmen fotosintetik yang bervariasi. Kemudian jamur atau fungi bersifat heterotrof atau saprofit, umumnya tidak memiliki pigmen fotosintetik. Selanjutnya lumut kerat atau lichenes, simbiosis antara fungi dan algae yang sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan. Selanjutnya divisio Bryophyta atau tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berasal dari bahasa Yunani, bryum yang berarti lumut, organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi, eukariotik, dan dinding selnya mempunyai selulosa. Tumbuhan lumut umumnya berwarna hijau dan bersifat autotrof karena mempunyai sel-sel dengan plastisida yang menghasilkan klorofil. Umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh, seperti sungai dan hutan. Tidak memiliki pembuluh angkut, silem, dan floem, menggunakan rhizoid atau mirip akar yang digunakan untuk menempel. Berdasarkan morfologi dan perkembangan sporagiumnya, Bryophyta dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu lumut hati atau Hepaticae. Sesuai dengan namanya dari bahasa
herpatica yang berarti hati. Bentuk lumut ini seperti hati manusia. Kedua, lumut daun atau muski. Lumut daun disebut juga dengan lumut sejati. Hal ini karena mereka sudah bisa dibedakan antara batang, daun, dan rizotnya. Kemudian lumut tanduk. Anthocharotae. Lumut tanduk mempunyai bentuk saprofit yang paling panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Saprofit hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Divisio Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan kelompok tumbuhan peralihan antara tumbuhan tingkat rendah dan tinggi. Pteridophyta sering disebut dengan Carmophyta berspora. Tumbuhan paku juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh Tracheophyta karena memiliki pembuluh penyangkut xilem dan phloem. Daunnya ketika masih muda melingkar dan menggulung. Ahli taksonom membagi tumbuhan dalam kelompok yang diberi nama Cryptogamae dan Phanerogamae, di mana Pteridophyta digolongkan ke dalam kelompok Cryptogamae atau berproduksi dengan spora. Dengan kata lain, merupakan tumbuhan yang tidak menghasilkan biji. Di sini dapat kita lihat struktur morfologi tumbuhan paku. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tumbuhan paku jika daunnya masih muda itu daunnya menggulung seperti ini. Jika sudah tua maka bisa mekar. Ini daun, stolon, akar. Siklus hidup tumbuhan paku bisa kita lihat di gambar ini. Selanjutnya, tumbuhan tingkat tinggi atau Divisio Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, sperma atau biji, piton atau tumbuhan, adalah kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas biji. Kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik tertinggi, divisio ini sering disebut sebagai Carmophyta berbiji. Selain itu, tumbuhan biji juga dicirikan dengan adanya bunga yang sering disebut dengan tumbuhan berbunga atau Anthophyta. Sebagai alat perkembangbiakan generatif, memiliki berkas penyangkut xilem dan phloem yang bervariasi. Golongan tumbuhan biji juga disebut Embryophyta Siphonogomae. Selanjutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta ini terbagi atas dua, yaitu Angiospermae, biji tertutup, Gymnospermae, dan biji terbuka. Angiospermae ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu Monocotylodenae atau keping 1 dan Dicotylodenae keping 2. Sini ada jamur tempe. Jamur tempe ini merupakan ciri tumbuhan tingkat rendah, memiliki ciri khas memiliki hifa yang membentuk rizoid untuk menempel ke substrat serta hidup berkoloni. Yang kedua ada jamur roti atau Mucor sp, ciri khas berkembang biak secara aseksual dengan membentuk sporangium yang ditunjang oleh batang yang disebut sporangiovore serta hidup berkoloni. Perbedaan tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Di sini dapat kita lihat ini yang termasuk Gymnospermae dan ini yang termasuk biji dan buah Angiospermae. Terjadi pada kalau biji Gymnospermae bisa kita lihat konus terbuka, biji dewasa seperti ini, sisik konus. Sedangkan pada biji dan buah Angiospermae terjadi pada tomat, apel, seplukan seperti ini. Terlihat jelas buahnya, biji. Perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Perbedaan monokotil dan dikotil dapat kita lihat jelas pada slide seperti tumbuhan monokotil memiliki keping biji 1, sedangkan dikotil memiliki keping biji 2 berkeping 2. Selanjutnya, tulang daun pada monokotil sejajar atau melengkung, sedangkan di Cotylodenae tulang daun menyirip atau menjari. Pada batang monocotylodenae berkas pengangkut tersebar di sini
Sedangkan Dicotylodonae berkas pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Bunga pada monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, sedangkan bunga pada dikotil, bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Akar monokotil sebagai akar serabut, sedangkan dikotil sebagai akar tunggang. Jamur merang atau Volvariella volvaceae. Ini termasuk tumbuhan tingkat rendah. Ciri khas berbentuk paku patung, berwarna putih abu-abu, dan bersifat saprofit. Jamur kancing Agaricus bisporus ini juga termasuk tumbuhan tingkat rendah, memiliki ciri khas berbentuk bulat yang hampir menyerupai kancing, tidak memiliki klorofil, serta memiliki tudung menyerupai kancing. Suplir Adiantum sp. Suplir ini termasuk tumbuhan tingkat rendah, ciri khas memiliki sorus di belakang daun, berbentuk bulat dan berwarna hitam. Ini yang termasuk sorus. Selanjutnya jagung atau Zemaeus. Jagung ini sudah termasuk tumbuhan tingkat tinggi, ciri khas berkeping satu, berakar serabut, tulang daun sejajar. Selanjutnya, bambu atau Bambusa sp. Bambu ini juga sudah termasuk tumbuhan tingkat tinggi. Ciri khas memiliki bulu-bulu halus yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal apabila disentuh. Jarak atau Ricinus communis. Ciri khas berwarna ungu, kemerahan, dan memiliki bulu halus di tangkai daunnya. Jarak Ricinus communis ini juga sudah termasuk tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya, mengenal dan menyusun klasifikasi tumbuhan tingkat rendah. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu jamur kancing. Ini termasuk tingkat rendah, dapat kita lihat di bagian penunjukan. Nomor 1 ada tangkai atau stip, tudung atau pileus. Deskripsi, jamur kancing ini termasuk divisi Talopita, artinya bertalus yang struktur akar, batang, dan daun sulit untuk dibedakan. Fungsi tudung untuk melindungi neminium dan sistem reproduksi spora internal. Ciri khas berbentuk bulat yang hampir menyerupai kancing, tidak memiliki klorofil. Klasifikasinya yaitu Regnum plantae, divisio Talopita, subdivisio fungi, klasis Eumycetes, subklasis Basidiomycetes, ordo Hymenomycetales, subordo Agaricales, famili Agaricaceae, genus Agaricus, dan spesies Agaricus bisporus. Next, mengenal bentuk dan menyusun klasifikasi tumbuhan tingkat tinggi. Pada contoh klasifikasi tingkat tinggi, saya mengambil kembang sepatu. Pada penunjukan keterangan dapat kita lihat di sini ada mahkota atau tetai, benang sari atau stamen, putik atau carpet, kelopak bunga atau sepal, tangkai daun atau stipe. Deskripsinya, kembang sepatu termasuk divisi spermatopita karena sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun serta memiliki bunga. Tergolong dalam tumbuhan dikotil karena memiliki batang berkayu dan memiliki akar tunggang, memiliki tulang daun menyirip. Tergolong dalam bunga lengkap karena memiliki putik, benang sari, kelopak, dan mahkota. Klasifikasinya yaitu Regnum plantae, divisio Spermatopita, subdivisio Angiospermae, klasis Dicotylodonae, subklasis Dialipetalae, ordo Malvales, familia Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosa sinensis L. Baik, cukup sekian pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.